Halo, apa kabar semuanya netizen asyik? Saya Fatia Izati, bisa dipanggil Cia dan saya senang sekali bisa menemani Anda untuk sesi berikut ini yang berjudul Digital Lifestyle dengan topik konten positif atau viral. Sering konten viral selalu dianggap negatif dan provokatif bagi masyarakat umum atau pengusaha digital yang ingin menciptakan konten viral yang positif. Kali ini kita akan mendiskusikan berbagai aspek dari konten viral dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi konten viral dan membuat konten viral yang positif. Mengingatkan kesadaran masyarakat mengenai konten viral yang dikonsumsi dan bijak dalam membagikan konten ke teman-teman dan menambah pengetahuan masyarakat dan membuat konten viral yang bermanfaat demi menyebarluaskan konten yang positif. Sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang keren-keren banget. And I'm so excited karena aku ini udah binge watch semua video-videonya narasumber kita yang satu ini. Kita ada Jessica Bungauli atau sering dipanggil Jebu. Halo. Hello. Oke, selain Jebu ada juga Mas Doni Eryasta dari TikTok Indonesia. Halo, sore. Sore Mas Doni. Dan selain Mas Doni dan Jebu, kita juga ada narasumber lainnya, Mas Ahmad Romzi, yang sudah terhubung lewat Zoom. Selamat sore Mas Romzi. Halo, selamat sore. Halo. Mohon maaf nih nggak bisa gabung bareng teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting udah terkoneksi lewat Zoom ya. Oke. So, gimana? Ada Jebu, ada Mas Doni, ada Mas Romzi. We have really 3 adequate narasumber ya di sini ya. Pertama, aku pengen ngomongin tentang ke Jebu dulu ya. Aku pengen nanya ke Jebu nih, karena aku penasaran banget. Jebu ini adalah seorang kreator TikTok ya. Dan tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sebelum masuk ke studio ini. Dan ternyata Jebu tuh baru mulai tahun ini ya. Ya, aku baru mulai bikin konten di TikTok dari bulan Juli. Juli dan sampai sekarang masih buat terus sih. Iya, kamu mulai dari Juli tapi aku lihat udah 5.7. Yes, 5.7 juta followers. Yeah. That's crazy. How do you feel? Gimana rasanya? Weird, aneh, tapi kayak bersyukur banget. Tapi ya mungkin kalau misalnya kita pikirkan 5,7 juta dari Juli sampai sekarang growth-nya agak cepat ya. Cepat banget, nggak agak lagi Jebu. Sorry, itu cepat banget. Jadi mungkin sekarang ya agak bingung juga kenapa orang follow, tapi ya udah kayak seneng banget juga karena ternyata banyak yang suka konten aku gitu. Yeah, your voice is lovely. Thank you. Baik kalian yang nggak tahu Jebu, aduh dari mana aja sih kalian? You have to listen to her voice. Oke, Mas Doni, aku pengen nanya, gimana sih perasaan Mas Doni? Maksudnya Mas Doni dari TikTok Indonesia, ngeliat kreator-kreator yang mungkin growth-nya tinggi banget gitu. Gimana dari TikTok? What's your stance? Ya, kalau kita sih senang sekali tentunya karena memang TikTok ini kan misinya ingin memfasilitasi ekspresi dan juga kreativitas para pengguna kita ya, termasuk orang-orang seperti Jessica yang memang punya talent sendiri ya dalam hal ini menyanyi. Jadi dari TikTok kalau ada orang atau ada kreator kita yang bisa sangat populer, terus followernya banyak, kontennya juga positif, itu kan kalau dari kita sih ikut senang karena berarti kita bisa mampu memfasilitasi orang-orang yang ini punya talent dan punya konten yang positif untuk bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Romzi. Halo, Mas Romzi. Aku pengen nanya nih, Mas Romzi punya TikTok juga nggak? Aktif di TikTok juga nggak? Saya punya TikTok tapi cuma untuk nontonin aja kayaknya. Saya belum pernah bikin video sendiri. Consumer ya? Iya, betul. Oke. Sekarang aku mau balik lagi ke Jebu. Jebu kan, do you remember, kamu inget nggak konten yang mana yang bikin kamu viral? Dan konten yang Dark Horse aku nyanyi di depan pintu kamar mandi waktu itu. Terus itu sih yang pertama kali ngebuat akun aku lumayan meledak ya. Di video itu sih, itu yang Juli itu.
Oke. Dan kamu kalau misalnya ngeplan bikin konten itu lebih yang kayak planning nih besok nanti harus upload kayak gini atau yang lebih spontan gitu? Spontan sih kalau aku, karena kalau dari aku ya kayaknya di TikTok itu kan setiap hari ada yang baru, setiap hari ada yang ada tren baru, dan kalau aku sendiri lebih nyaman untuk bikin konten spontan karena nggak, kalau aku planning juga bisa aja yang besok tuh orang udah nggak nonton lagi atau, dan lagian kan aku nyanyi ya. Jadi ya udah aku spontan aja sih, kayak lagu yang aku suka apa aku nyanyiin hari itu gitu. Oke, kamu spontan, tapi di belakang kepala kamu mikir nggak kayak, oh ini konten harus viral? Atau lebih kayak let it flow aja? Let it flow sih, tapi emang ada beberapa momen dimana kayak, ini bisa viral gitu misalnya ya. Kayak, tapi kadang-kadang malah justru yang nggak kita rencanain yang lebih meledak daripada yang lain kan. Padahal misalnya main-main gitu, kayak aku ada video aku nyanyi beneran aku niat gitu, tapi viewsnya ternyata lebih rendah daripada video aku nyanyi karena aku keselak mie misalnya. Itu ada video kayak gitu, padahal kan sebenarnya aku kan spontan itu karena aku ngevideoin aku nyanyi terus aku keselak, ternyata lebih kayak orang lebih suka ngeliat yang kayak gitu daripada. Iya. Bener sih, kadang kita udah effort banget kayak wah ini video bakal keren banget, bakal banyak yang nonton, ternyata flop gitu kan. Iya, ternyata flop kayak lah. Padahal yang kita ngasal-ngasal malah banyak yang nonton gitu. Oke, Mas Doni, gimana sih sebenarnya konten yang viral kan kadang-kadang kayak konotasinya buruk gitu. Padahal viral belum tentu negatif, banyak konten-konten viral yang positif. Peran TikTok dalam menjaga konten-konten yang positif di TikTok sendiri gimana? Ya, jadi memang benar sekali ya. Mungkin dari sisi kreator, pasti kan kita semuanya ingin viral gitu ya, ingin kontennya banyak yang nonton, banyak yang like. Nah, mungkin yang dari kami bisa kita ingatkan juga bahwa yang penting itu kontennya tetap mematuhi yang kita sebut panduan komunitas ya, atau community guideline, yaitu semacam aturan lah konten seperti apa yang boleh di TikTok. Jadi bukan berarti semua konten itu boleh ya, tapi kalau selama kontennya positif itu pasti harusnya nggak masalah gitu. Dan bagaimana biar bisa viral gitu ya, sebenarnya kan di TikTok ini konten itu didistribusikan sesuai dengan minat penontonnya ya, usernya. Jadi misalnya saya memang misalnya suka konten olahraga. Nanti begitu ada seseorang yang bikin video tentang olahraga, nanti videonya mencari user yang memang suka konten tersebut, termasuk salah satunya saya gitu. Jadi selama kontennya itu memang menarik, nggak perlu khawatir harusnya. Jadi misalnya tadi seperti Jessica buat video nyanyi. Kalau memang kontennya bagus ya, menghibur ya, atau inspiring, itu pasti dia akan mencari, teknologinya membantu mencarikan audiens. Makanya di TikTok itu kadang-kadang viralnya bisa lebih cepat ya. Jadi selama itu positif harusnya nggak perlu khawatir gitu ya. Oke. Tapi aku pernah dengar kayak misalnya di TikTok kalau kita mau viral itu ada trik-trik tertentu gitu. Misalnya postingnya di jam-jam tertentu atau enggak pakai hashtag, itu apakah benar? Ya, jadi itu salah satunya ya. Misalnya teman-teman kreator bisa mengikuti tren yang sedang berlaku di TikTok saat itu ya. Itu kan bisa dilihat di Discover page ya, ada hashtag tadi seperti yang Mbak Cia bilang ya. Jadi hashtag itu yang paling atas kan biasanya menunjukkan bahwa hashtag tersebut memang sedang digemari atau sedang tren. Jadi kemungkinan kalau kita ikut hashtag tersebut kemungkinan lebih populer videonya gitu ya. Itu satu. Terus juga kalau jam atau waktu posting, sebenarnya masing-masing kreator bisa lihat ya dari history saja, mereka lihat videonya selama ini yang paling banyak ditonton itu pada saat jam kapan gitu ya, kan ada statistiknya. Terus banyak ditonton itu video yang kontennya seperti apa, terus audiensnya itu biasanya juga bisa ketahuan demografinya seperti apa. Jadi learning by doing sebenarnya ya, dari konten yang sudah kita buat selama ini kita bisa lebih mengenal sebenarnya follower kita itu sukanya seperti apa sih, follower kita itu nonton videonya jam berapa sih. Nah dengan begitu kita bisa menyesuaikan dengan kira-kira kalau kita ingin videonya lebih banyak yang nonton, postingnya jam berapa begitu. Oke, jadi sebenarnya tergantung kreatornya masing-masing ya, karena pasti masing-masing kreator punya jam-jam tertentu. Betul. Yang bikin mereka lebih banyak followers yang nonton jam berapa gitu ya.
Oke, kalau masalah durasi, aku pernah dengar kalau misalnya jangan lebih dari 15 detik gitu kan, nanti nggak ditonton, itu bener nggak? Ya, jadi dulu memang TikTok ini maksimal 15 detik ya Mbak ya, maksimal. Jadi videonya nggak bisa lebih dari itu. Sekarang itu bisa sampai 1 menit. Nah, tapi kita tetap menyarankan sebenarnya juga 15 detik. Karena apa? Karena anak zaman sekarang ya, atau kita menyebutnya Gen Z, Generation Z, itu attention span-nya kan semakin lama semakin pendek ya. Saya bukan Gen Z, tapi saya kalau nonton video di 2-3 detik pertama nggak menarik, saya langsung skip video berikutnya gitu. Jadi mungkin ada video-video tertentu yang memerlukan waktu yang lebih lama ya. Kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu mungkin 15 detik belum cukup gitu. Atau kalau mau nyanyi yang lebih panjang harus lebih dari 15 detik. Tapi secara umum tetap kami sarankan kalau bisa tidak lebih dari 15 detik gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Romzi. Masih menyimak Mas Romzi? Oke. Aku pengen nanya ke Mas Romzi sebagai pegiat literasi digital. Sekarang kan banyak banget berbagai macam platform. Terus setiap platform tuh kayaknya punya strateginya sendiri dan tipe-tipe kontennya juga berbeda-beda. Tanggapan Mas Romzi mengenai hal ini apa? Maaf Mas Romzi belum kedengaran. Belum kedengaran Mas Romzi? Apakah mic-nya nyala? Oke, maaf Mas Romzi, kita pindah ke Jebu dulu ya, sepertinya mic-nya ada bermasalah sedikit. Oke, Jebu, kamu kan tadi spontan ya, tapi pasti dengan berjalannya waktu kamu ada kayak semacam jadwal sendiri nggak? Kayak, oh udah seminggu nggak upload, aku harus upload, kasihan sama fans-fansku misalnya. Pasti ada rasa kayak gitu sih, apalagi kayak apalagi ada beberapa kreator yang kayak setiap hari tuh bikin konten, bahkan sehari bisa lebih dari 1. Terus sedangkan kalau aku sendiri fleksibel banget. Aku emang tahu sih kalau ada statistik, aku juga suka merhatiin gitu orang jamnya jam berapa orang banyak, terus kayak sukanya konten kayak gimana kan kelihatan di statistiknya kan. Tapi aku jujur walaupun aku tahu aku agak fleksibel sih untuk upload gitu, karena kalau aku sepengalaman aku walaupun aku merhatiin kayak gitu, pada akhirnya yang kalau buat aku ya yang penting itu isi dari kontennya sih, mau jam berapa juga kayak. Dan tapi hal-hal yang kayak 15 detik itu menarik karena aku justru yang lebih aku perhatiin itu sih, gimana detik-detik pertama tuh kayak penting banget gitu kalau di TikTok, karena kan itu gampang banget kan untuk nge-scroll selanjutnya gitu. Jadi ya itu sih kalau untuk kayak merhatiin analytics-nya, aku merhatiin tapi aku cuekin. Karena pengalaman aku pernah tuh ngikutin kayak jam-jamnya gitu, tapi ya pada akhirnya kalau nggak menarik, mungkin kayak kurang menarik dari konten lainnya, ya nggak ngaruh juga kalau buat aku ya selama ini. Oke, itu menarik. Karena kamu bilang kalau misalnya kontennya nggak menarik, ya nggak ngangkat juga gitu kan. Menurut kamu konten yang menarik apakah harus yang wow, controversial, atau kamu punya cara sendiri kayak yaudah simply dengan kamu nyanyi, kamu bisa menarik banyak audience gitu? Kalau yang selama ini aku lakuin ya, aku tuh suka banget ngelihat tren yang bukan nyanyi. Tren itu kan banyak banget tren yang bukan nyanyi, sedangkan kalau tren nyanyi itu biasanya karbitan gitu, jadi bulan ini ada, terus kapan ada gitu. Jadi kalau aku coba adjust dengan tren-tren yang setiap hari ada itu, coba aku pakai ke apa yang biasa orang lihat di aku sih, nyanyi. Kayak kemarin sempat ada tren orang pakai efek gitu pokoknya, tapi mereka nggak nyanyi, mereka pakai sound. Akhirnya aku cari cara pokoknya gimana aku bisa ikut tren ini tapi gue konten kreator nyanyi gitu kan. Tapi akhirnya aku coba nyanyiin soundnya gitu, dan ternyata kemarin sempat berhasil, orang sempat mau nonton gitu sih. Sebenarnya kalau menurut aku pinter-pinteran aja kita masuk ke tren-tren yang ada setiap hari gitu, walaupun aku sebenarnya kategorinya ya bukan content creator yang bikin tren seperti itu gitu. Oke, that's true. Dengan kamu sebagai kreator yang nyanyi ya kontennya, kamu harus coba masukin juga ke apa yang lagi trending di TikTok. Aku kebayangnya misalnya sekarang kan lagi trending yang this or that kan, jadi kayak this or that singers edition gitu misalnya ya. Bisa banget. Oke. Terus
Kamu tapi seberapa peduli dengan konten kamu yang kayak ini harus menjadi konten yang positif karena mungkin sekarang followers kamu banyak and ada semacam duty itu nggak atau beban itu kayak aku nggak boleh ada guideline sendiri nggak boleh gimana nanti aku ngerasa sih karena kalau buat aku apalagi karena aku konten nyanyi yang ngikutin aku itu lumayan banyak banget anak kecil. Jadi itu emang salah satu yang aku perhatiin sih, walaupun aku mencoba untuk se-fleksibel mungkin biar akunya sendiri juga nyaman ya, biar bisa tetap bikin konten yang aku suka juga. Tapi aku mencoba gimana biar orang-orang yang ada di, bahkan sekedar di komen aku lah atau kayak apa yang aku omongin di video, ya lumayan aku pikirin sih karena emang kan yang nonton aku karena aku konten nyanyi itu banyak banget anak kecil. Jadi bahkan di komen aku ada beberapa kata yang kadang aku filter gitu karena kan kadang kayak nggak enak gitu kan kalau anak kecil ngelihat konten komen kayak gitu. Ya, oke. Menarik. Jebu tadi ngomongin tentang komen yang difilter. Berarti emang ada kita bisa milih ya komen-komen apa yang kita nggak mau muncul gitu. Betul, jadi itu nama fiturnya adalah filter komen ya. Jadi kalau kita tidak ingin ada kata-kata tertentu ya di komen kita bisa masukin ke dalam filternya. Misalnya saya nggak suka ada kata-kata jelek gitu ya di filter di komen, maka saya bisa memfilter komen-komen dengan kata tersebut tidak akan muncul. Jadi itu sebenarnya hanya salah satu dari berbagai tools atau fitur-fitur yang TikTok sediakan agar para kreatornya, para penontonnya juga merasa aman dan nyaman. Jadi ada yang namanya yang paling basic itu privacy setting ya. Kita bisa set siapa yang bisa nonton video kita, siapa yang bisa follow kita, siapa yang bisa like dan lain-lain. Terus juga di TikTok itu kirim private message atau kirim DM ya, itu nggak bisa berbentuk gambar atau video, hanya bisa berbentuk teks. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita juga punya yang namanya family pairing mode atau fitur pelibatan keluarga. Jadi misalnya saya punya anak di atas 14 tahun yang pakai TikTok, saya bisa link menghubungkan akunnya dia dengan akun saya sebagai orang tua dan nanti saya bisa atur misalnya anak saya maksimal sehari main TikTok berapa menit gitu ya. Terus dia bisa lihat konten yang seperti apa. Jadi ini sebenarnya tools yang sudah ada dan bisa digunakan oleh para pengguna TikTok untuk mereka bisa merasa aman dan nyaman di TikTok. Oke. Mas Doni, aku penasaran nih. Mas Doni punya datanya nggak? Misalnya 1 menit nih seluruh Indonesia ada berapa ratusan atau ribuan mungkin konten yang terupload? Ya, mungkin yang aku bisa share ini orang Indonesia ini memang suka nonton video TikTok ya. Itu pengguna TikTok di Indonesia rata-rata dalam sehari itu mereka nonton 100 video TikTok. Jadi videonya kan singkat ya, 15 detik atau lebih sedikit. Tanpa sadar mereka dalam sehari bisa nonton sampai 100 video. Jadi itu mungkin sedikit gambaran level konsumsi TikTok ya oleh masyarakat Indonesia. Oke. Pertanyaanku selanjutnya, kan dari ratusan atau ribuan video TikTok itu bagaimana cara TikTok untuk ngefilter konten-konten yang terupload sehingga sesuai dengan guideline dari TikTok itu sendiri. Ya, jadi betul sekali Mbak, bukan berarti kita bisa membuat video apapun ya. Tadi ada panduan komunitas atau guideline dan bagaimana cara memfilternya berdasarkan guideline tersebut. Jadi secara umum itu ada 2 metode yang TikTok gunakan. Yang pertama itu dengan teknologi kita ya. Jadi pada saat video itu diupload, itu akan dibaca oleh mesin. Jadi kalau mengandung unsur-unsur tertentu, misalnya pornografi, itu langsung videonya sudah tidak bisa diupload dari awal. Selanjutnya kita juga punya tim moderasi ya, ini tim manusia beneran, human reviewer, yang mereview konten kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan untuk konten Indonesia itu direview oleh tim orang Indonesia yang berlokasi di Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia dan juga norma-norma Indonesia, begitu. Oke. Menarik banget. Jadi ada 2 tahap lah ya, ada dari AI dan orang secara langsung nge-iya atau enggak-in konten itu terupload gitu ya. Betul. Oke. Kita ke Mas Romzi. Kayaknya sekarang udah terhubung ya. Mudah-mudahan. Ya, oke. Mas Romzi, pertanyaannya tetap sama. Sebagai pegiat literasi digital, gimana nih tanggapan Mas Romzi? Sekarang udah banyak banget berbagai macam platform,
terus konten-kontennya juga berbeda semuanya. Tanggapan Mas Romzi gimana? Ya, kalau kita di pegiat literasi digital, happy juga sih kalau banyak platform baru, karena berarti lebih banyak media yang bisa kita gunakan untuk melakukan kampanye-kampanye positif di sosial media. Tapi tentu saja muncul platform baru kan berarti punya algoritma baru. Terus juga punya tata cara baru dalam penggunaannya yang pasti publik atau user pasti akan belajar lagi. Kayak tadi yang dijelasin ya, gimana sih parental control di TikTok kan itu juga harus diajarin lagi. Setelah sebelumnya mungkin di Siberkreasi kita udah ngajarin gimana caranya bisa melakukan kontrol oleh orang tua di YouTube misalnya ya. Udah gitu di Instagram sudah berhasil. Tapi di TikTok gimana, karena muncul TikTok aplikasi baru yang namanya TikTok gitu. Berarti kita harus ngajarin lagi. Sebenarnya prosesnya di situ. Tapi kalau kami sih mengapresiasi lah kalau teman-teman yang terus memproduksi sosial media baru, media komunikasi baru untuk anak-anak muda di dunia maya. Tapi satu poin yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa konten-konten tersebut sebaiknya memang positif sehingga bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Dan untuk konten kreator seperti Jessica, Fatia, dan teman-teman yang lain harus juga punya kesadaran ya bahwa bahkan misalnya soal COVID ya, video yang diposting oleh Jessica atau oleh Fatia bisa jadi lebih viral daripada video yang diposting oleh Satgas COVID gitu. Artinya tanggung jawab untuk melakukan edukasi sama besarnya seperti yang dimiliki oleh Satgas COVID begitu. Oke, betul. Mas Romzi, sebenarnya aku pengen nanya, harusnya ini pertanyaan pertamanya ya. Pertanyaannya adalah, Mas Romzi punya pengertian sendiri nggak sebenarnya konten yang positif tuh apa, sama konten yang negatif tuh apa? Apakah positif sebatas nggak mengandung sara, nggak menggunakan kata-kata kasar, atau Mas Romzi ada guideline sendiri konten yang positif tuh kayak gimana? Konten positif itu selama dia tidak merugikan orang lain, menurut saya masih positif karena selalu ada pelajaran dari sesuatu yang ditampilkan. Atau kalau bukan pelajaran adalah hiburan. Misalnya untuk orang yang bikin konten-konten lucu, mungkin kita melihatnya itu hanya itu main-main semata. Tapi kita harus sadar bahwa konten creator yang bikin konten-konten lucu itu menghibur orang yang mungkin lagi kesulitan dalam masa pandemi ini di rumah gitu. Artinya kehadiran konten yang lucu itu bisa jadi positif gitu untuk mereka yang memang membutuhkan konten-konten tersebut. Ada yang bikin konten horor misalnya. Orang mungkin berpikirnya ngapain sih kok bikin konten begitu. Tapi it is entertaining, right? For some people kan ini entertaining dan itu bisa jadi positif karena menghibur. Artinya selama konten itu tidak merugikan orang lain, tidak ditujukan untuk mungkin melakukan hate speech atau apa gitu untuk orang lain, itu masih bisa positif gitu karena selalu ada penggemar atau penikmatnya dan kalau itu masih entertaining, masih menghibur dan bisa dinikmati oleh banyak orang, menurut saya itu juga positif. Dia konten Jessica misalnya nyanyi, orang lihat ini tuh bisa nggak sih dikategorikan konten positif atau ini konten negatif karena nyanyi-nyanyi doang gitu. Kalau lagu yang dinyanyikan oleh Jessica itu menghibur orang lain, orang yang mungkin lagi melakukan karantina atau lagi di rumah sakit atau sambil ibu-ibu sambil masak dengerin kontennya Jessica, artinya ini sangat positif gitu untuk menemani keseharian masyarakat di Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Romzi. Aku ada pertanyaan tambahan ini. Kan tadi pengertian konten positif apapun yang misalnya konten yang menghibur itu aja udah bisa disebut sebagai konten positif. Pertanyaan tambahannya adalah kalau misalnya kontennya menghibur tapi isinya misalnya ya contoh drama terus kayak quote unquote pembodohan gitu tapi entertaining, menurut Mas Romzi gimana? Iya, semua kalau ada drama yang mungkin bentuknya pembodohan buat orang lain kan itu berarti ada yang dirugikan. Kalau menurut saya batasannya itu karena kita sulit ya membuat batasan positif atau negatif karena tergantung usernya. Tapi selama ada pihak yang dirugikan oleh konten tersebut, berarti konten itu bisa kita klasifikasikan sebagai konten negatif gitu. Misalnya kita ambil contoh aja ya, saya nyanyi. Nyanyi itu kalau tadi entertaining bisa jadi menghibur gitu dan itu jadi positif. Tapi kalau lagu yang saya gunakan adalah lagu tentang kehidupan pribadinya Fatia misalnya. Yang itu sebenarnya bikin Fatia nggak nyaman, artinya konten itu meskipun awalnya positif karena itu konten lagu yang mungkin bisa menghibur orang, tapi ada orang yang dirugikan. Jadi kalau menurut saya batasannya akhirnya begitu gitu.
Jadi batasannya asal tidak merugikan orang lain, itu bisa jadi konten positif. Oke, terima kasih Mas Romzi. Ya. Kita balik ke Jebu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jadi kamu kan sebenarnya nggak aktif di TikTok doang ya, ada beberapa platform lain. Kamu ada strategi tertentu nggak? Misalnya kalau di TikTok kayak gini, kalau di let's say Instagram atau YouTube gitu beda lagi. Menurut kamu gimana? Beda sih, emang perlu diakui bahwa beda, sangat beda gitu loh. Kayak aku ngerasa kalau aku di TikTok misalnya aku ngepost sehari 5 gitu, gak ada yang protes. Ada orang Kamu pernah sehari 5? Pernah, 7 pernah 7. Waktu itu karena lagi bales pertanyaan orang, kan otomatis kan aku harus ngepost video kan. Itu aku ngepost video 7 di TikTok, orang gak apa-apa, it's casual gitu loh, orang kayak gitu biasa aja gitu. Tapi kalau coba kita ngepost kayak gitu di Instagram, or maybe di YouTube kita ngepost 7 sehari gitu kan, itu bukan sesuatu yang mungkin orang nikmati gitu mungkin, walaupun mungkin ada beberapa orang yang lakuin itu, I don't know. Tapi aku emang rasa sih ada perbedaan jenis konten yang aku taruh di Instagram aku, mungkin di Twitter aku atau di TikTok aku gitu, karena orang kadang, kalau aku ngerasa aku sebagai konsumen dari, karena kan aku juga nikmatin konten-konten lain kan, aku ke TikTok, aku ke Instagram, aku ke Twitter, yang aku cari juga beda gitu kan. Jadi ya aku coba aplikasiin apa yang aku nikmati yang dari aplikasi-aplikasi berbeda ini ke cara aku upload juga. Oke, apakah berarti karena kan setiap sosial media, setiap platform kamu approach-nya beda, ya kan? Kamu berarti ada kayak semacam beda-beda personality nggak di setiap platform itu? Kalau personality sih enggak, tapi mungkin kayak misalnya gitu, aku nge-upload di TikTok nyanyi yang kayak 7 detik gitu. Aku bikin video itu di TikTok cocok misalnya, tapi aku taruh di Instagram misalnya lebih flop daripada di TikTok. Kalau misalnya untuk segi nyanyi ya, aku ngerasa orang tuh lebih, yang nonton aku di Instagram tuh lebih suka aku yang kayak nyanyi cover beneran semenit gitu kan. Dan sedangkan kalau di TikTok aku nyanyi semenit, it doesn't really work that way gitu sih. Kayak nyesuaiin sama, kayak tadi sih bener learning by doing banget. Aku sih kayak strateginya gitu, kayak dilihat aja dari selama ini yang orang suka di platform tertentu gimana gitu. Oke, berarti kamu bukannya kamu ada beda-beda personality, tapi ya bener approach-nya aja yang beda, disesuaikan sama masing-masing yang cocok tuh yang mana ya. Berarti yang personality beda kayak, so aku merasa gitu personally ya, aku merasa kayak misalnya aku yang di TikTok gimana, aku yang di Instagram gimana, jadi maybe it's just a me thing. Oke, Mas Doni, aku ada pertanyaan nih. Apa sih strategi TikTok untuk menjaga konten viral serta menghubungkannya dengan peningkatan ekonomi digital? Ya, jadi memang dari kami, dari TikTok, itu kita juga punya misi edukasi ya. Tadi seperti Mas Romzi bilang, kita harus memasyarakatkan, memperkenalkan ke para pengguna TikTok, kepada masyarakat secara umum, bagaimana sih cara berperilaku di internet itu yang positif dan yang bermanfaat. Jadi kalau di TikTok itu kita banyak sekali yang namanya kampanye ya atau campaign, itu di mana kita mengajak para kreator kita untuk membuat video dengan tema tertentu. Nah, salah satunya adalah yang berupa pesannya positif, termasuk tadi memberdayakan ekonomi digital. Jadi kita sudah beberapa kali ya, jadi misalnya untuk membangkitkan lagi sektor pariwisata ya, kita juga pernah mempromosikan pariwisata Indonesia atau pariwisata kota tertentu gitu ya. Terus juga banyak sekali usaha kecil menengah UMKM yang menggunakan TikTok juga untuk mempromosikan barang dan jasanya. Yang tadinya mereka mungkin jualannya hanya bisa ke orang-orang di sekitar mereka ya, tapi sejak mereka menggunakan TikTok itu videonya viral, orang bisa beli produk mereka secara online. Ada contohnya nih ya, ada seorang pengusaha tas ya, tas wanita di Depok, dia bikin video TikTok ya, jadi videonya itu seperti bercerita ya, bukan tentang iklan ya, bukan seperti iklan. Jadi ada seorang suami yang
datang ke toko itu membelikan hadiah ulang tahun buat istrinya berupa tas. Harganya ternyata murah sekali, dia jadi beli bukan hanya beli satu tapi beli beberapa tas, masih ada kembaliannya lagi. Nah itu videonya sampai ditonton banyak sekali orang dan sejak itu si tokonya kebanjiran pesanan, padahal dia tidak beriklan di TikTok. Jadi dia hanya membuat konten itu dan kontennya viral secara organik gitu. Jadi itu mungkin salah satu peran TikTok untuk memberdayakan UKM dan mereka bisa mengembangkan bisnisnya di dunia digital. Iya ya, aku juga ngelihat kalau misalnya TikTok sangat, maksudnya banyak kayak aku pengen nyebutin ada haul gitu kan atau enggak kayak cek gitu. Aku nggak mau nyebutin sebenarnya itu marketplace apa, tapi hanya orang dengan ngeklik hashtag itu tuh langsung kayak ditemukan dengan banyak racun gitu ya. Tapi itu sebenarnya positif banget untuk si UMKM atau bisnis-bisnis yang mungkin baru nyemplung gitu kan. Dan ternyata TikTok sangat membantu. Kalau misalnya dari TikTok sendiri, berarti apakah itu benar-benar 50-50 kayak terbuka untuk kreator dan juga untuk bisnis, atau sebenarnya platform ini tuh untuk siapa? Jadi TikTok itu terbuka buat siapa saja, baik itu individu kreator seperti Jessica, atau bisa juga brand ya, itu tadi baik brand-brand besar atau UMKM, atau institusi atau organisasi juga bisa. Jadi organisasi pemerintah itu punya akun TikTok juga ya, termasuk Kominfo. Nah selama mereka bersedia untuk mematuhi panduan komunitas kita, dan juga mungkin saya ingatkan usia minimum untuk punya akun TikTok itu adalah 14 tahun. Jadi kalau tahu adeknya atau teman-temannya yang usianya belum 14 tahun, itu sebenarnya tidak boleh punya akun TikTok. Nanti karena kalau kita ketahuan sama kita akan kita remove akunnya gitu. Oke. Aku mau bertanya ke Mas Romzi. Mas Romzi, halo. Masih adakah Mas Romzi? Masih ada sih kelihatan. Oke. Mas Romzi, pertanyaan selanjutnya ya. Mas Romzi sebagai penggerak komunitas, gimana sih cara Mas Romzi kayak mengajak komunitas untuk tetap membuat kontennya tuh yang positif gitu? Ajakan yang seperti apa yang Mas Romzi lakukan? Ya, kalau ada dua cara sih. Yang pertama adalah kita buat konten, kemudian kita di komunitas kita bikin konten tergantung pada targetnya ya. Misalnya kalau di Siberkreasi maka kontennya kebanyakan soal peningkatan kapasitas literasi digital. Kalau misalnya saya punya organisasi lain yang concern terhadap tentang toleransi, kemudian counter violence and extremism di sosial media, ya kita akan melakukan bikin konten itu. Tapi tentu saja kita butuh teman-teman influencer lain untuk bisa mengamplifikasi konten-konten yang sudah kita produksi itu. Itu yang biasanya kita lakukan adalah kita bikin campaign sebesar-besarnya, kemudian kita bisa mengajak influencer yang sudah established, yang sudah mapan kayak Jessica atau Mbak Tia dan teman-teman lain. Kemudian kita minta untuk amplifikasi program-program kita. Itu yang pertama dilakukan. Atau yang kedua adalah sebagai komunitas kita juga memproduksi influencer-influencer baru. Jadi kita misalnya kalau di Siberkreasi itu ada School of Influencer ya. Kita ngajarin anak-anak muda di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gimana sih caranya untuk jadi influencer, gimana sih konten kita tuh bisa tetap positif tapi juga bisa viral, kemudian bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi dua hal itu yang dilakukan. Yang pertama kita produksi konten, kita minta teman-teman untuk menjadi amplifikasi. Yang kedua kita juga memproduksi influencer-influencer baru terkait dengan tema-tema tertentu. Kayak misalnya gini ya, mungkin teman-teman juga notice kalau di TikTok juga ada kok orang yang kontennya itu misalnya isunya gender terus gitu, ngomongin soal gender equality dan sebagainya. Ada yang kontennya itu banyak soal COVID terus gitu. Artinya influencer-influencer yang yang concern ke konten atau isu-isu tertentu itu kita benar-benar butuhkan gitu untuk amplifikasi nilai-nilai yang sedang kita coba tanamkan ke masyarakat. Yang terbaru mungkin soal vaksin ya. Nggak tahu nih Jessica sama Fatia pernah belum nih produksi vaksin COVID gitu. Misalnya buat diskusinya atau bikin ajakan ke masyarakat untuk melakukan itu. Nah hal ini yang sedang dilakukan di komunitas-komunitas pegiat literasi digital. Oke, I see. Berarti emang ada beberapa step ya, dan salah satunya malah untuk mengajari mereka gimana sih caranya untuk menjadi influencer gitu ya. Tapi mungkin influencer yang kontennya positif.
Betul sekali. Oke, aku ada pertanyaan nih. Berarti kalau misalnya kan sebenarnya masih nggak bisa dipungkiri kalau sebenarnya the general norm itu suka emang konten yang drama, yang wow bombastis banget, atau yang justru yang kontroversial yang dicari gitu. Jadinya menurutku jadi semacam kayak vicious cycle gitu, karena si kreator mencoba untuk bikin konten yang positif, tapi ternyata yang positif nggak semenarik yang kontroversial. Nah, jadi yang positif ya segitu-segitu aja yang nonton gitu. Ini sebenarnya yang salah tuh siapa? Maksudnya apakah mereka harus tetap bersikeras dengan konten yang positif tapi mungkin gak kontroversial dengan menerima jumlah views yang dikit, atau emang masyarakat pada umumnya yang harus kita kasih pembelajaran terus gitu? Kayak menurut Mas Romzi gimana nih? Ini soalnya menurutku sebagai kreator juga aku sendiri sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, kalau banyak orang bilang bad news is a good news ya, karena bad news itu cenderung lebih banyak dibaca oleh orang-orang daripada good news. Ada seorang anak remaja, misalnya anak SMA membeli motor baru, itu bukan berita. Tapi kalau ada anak remaja SMA kehilangan motornya pada saat berangkat sekolah, itu menjadi berita. Nah, kalau ditanya salahnya di mana, kayaknya nggak ada yang salah ya. Emang platform-platform berita atau content creator ya membutuhkan sesuatu yang sifatnya memang negatif untuk bisa memancing, kayak clickbait ya, memancing lebih banyak orang itu biasanya memang dengan isu-isu yang negatif. Karena kalau diskusi saya ya beberapa waktu yang lalu dengan beberapa teman pegiat media, ada kemungkinan adalah karena memang cara mendidik orang tua kita dulu banyak juga dengan rasa khawatir ya. Misalnya jangan main air nanti tenggelam, jangan main api nanti terbakar, jangan main hati nanti patah gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu membuat orang itu kayaknya lebih aware terhadap informasi yang sifatnya tuh negatif gitu, agar kita terhindar dari hal-hal negatif itu. Padahal seharusnya nggak demikian. Harusnya kita bisa belajar dari best practice. Nah, sekarang kan udah lagi musim nih orang memproduksi video soal best practice yang bukan kegagalannya gitu. Gue berhasil melakukan sesuatu, gue berhasil bisnis gue berhasil karena gue melakukan hal ini gitu. Nah, best practice itu sebenarnya bisa jadi konten yang bagus juga untuk menjadi counter naratif ya, atau narasi penyeimbang deh dari konten-konten negatif yang mungkin dibuat orang. Tapi memang kalau misalnya di media yang saya kelola ya, kalau misalnya kita bikin tulisan begini, 10 hal untuk bikin bisnis kamu lancar, dengan 10 hal yang kamu harus hindari agar bisnismu tidak hancur. Itu yang menggunakan ancaman hancur itu lebih banyak dibaca daripada yang bisnismu lancar itu. Artinya ini kerja peradaban, mudah-mudahan konten creator juga kita pegiat literasi digital nggak capek gitu untuk kemudian mengkampanyekan ke masyarakat bahwa kita bisa kok belajar dari konten-konten creator soal best practice mereka. Nggak cuma dari hal-hal buruk, tapi juga dari hal baik. Good news is a good news gitu ke depannya. Oke. Itu menarik, berarti semuanya sebenarnya tergantung copywriting judulnya juga ya. Maksudnya tetap kontennya mungkin positif, cuman judulnya kita tetap mencoba untuk bikin menarik gitu. Itu aku bisa relate banget sama itu, karena akhirnya pun aku punya guideline sendiri. Kayak aku mencoba untuk bikin konten yang gak kontroversial tapi clickbait lah gitu. Kalau Jebu sendiri gimana? Do you have your own guidelines? Kayak aku nggak mau bikin konten yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya bikin yang clickbait gitu, itu masih nggak apa-apa gitu. Kamu ada marker yang jelas nggak? Aku sebenarnya nggak kayak yang punya beberapa patokan yang saklek gitu sih tentang gimana cara aku bikin konten. Tapi kalau untuk clickbait pasti sih yang kayak di 2-3 detik pertama ya harus menarik gitu kalau emang mau ditonton gitu. Dan kadang ya bayangin aja aku sekarang ada 200 video itu semuanya nyanyi, ya emang harus kan kita naruh beberapa hal yang menarik yang mau bikin mereka nonton sampai akhir gitu sih. Tapi kalau untuk guidelines gitu aku sebenarnya nggak punya sih yang kayak aku harus ngapain untuk bikin video ini gitu. Nggak ada sih, aku nggak ada. Oke. Yeah. Aku mau nanya pertanyaan sama tadi ke Mas Romzi, ke kamu. Kalau kamu sendiri pengertian konten yang positif sama konten yang negatif tuh kayak gimana? Sebenarnya sama ya, selama gak merugikan orang lain. Karena menurut aku ya
setiap orang itu kan punya kebebasan ya dalam menggunakan platform itu gitu. Tapi perlu diingat bahwa kebebasan kita itu dibatasi sama kebebasan orang lain juga gitu. Orang lain juga punya hak untuk merasa nyaman di platform itu. Walaupun kita juga punya hak untuk ngelakuin apa aja yang kita mau di platform itu gitu sih. Jadi selama nggak merugikan orang lain, selama nggak mempunyai intention yang jelek terhadap orang lain, menurut aku itu konten yang bisa dibilang positif sih gitu. Karena kadang ada miskonsepsi di mana konten positif tuh harus ngomongin satu isu besar di dunia ini, terus kita harus ngasih argumentasi tertentu tentang isu ini. Padahal ya bener tadi ada konten-konten yang entertaining, yang kita nggak tahu gitu orang di luar sana yang butuh konten-konten seperti itu kan gitu. Aku juga dari aku sendiri bikin konten aku juga kan aku tujuannya entertain orang ya dengan suara aku, tapi kadang-kadang juga ada momen dimana gue pengen deh ngomongin ini gitu, ngomongin misalnya body positivity or maybe yang something like that gitu, tapi ya coba gak merugikan orang lain aja sih, jangan sampai intentionnya itu untuk menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain, apalagi untuk ngajak berantem orang lain kan ada tuh kan kadang-kadang yang sengaja dari awal gitu sih. Oke. Ya, I agree. Kadang-kadang orang emang langsung mikirnya, oh konten positif, oh yang harus ngomongin tentang education gitu, atau ngomongin tentang human rights, padahal belum tentu kan. Iya. Ya benar. Oke, Mas Doni, mungkin ini pertanyaan terakhir. TikTok kedepannya untuk menjaga iklim yang positif, apakah ada yang lain selain yang tadi udah disebutin atau gimana? Iya, jadi kalau dari kami kita melihat untuk menciptakan lingkungan internet yang aman dan nyaman dan positif itu tadi ya, itu memang tanggung jawab kita bersama. Dari platform, dari TikTok kita menyediakan berbagai tools atau alat-alat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna. Dari pemerintah mereka sudah bikin regulasi. Nah, dari sisi penggunanya mereka juga harus mengenal alat-alat tersebut dan mereka harus paham aturannya. Jadi semuanya harus bermain di situ, harus memainkan perannya masing-masing. Mungkin dari kami juga mengajak ya agar kita semua bisa bersama-sama ya, termasuk dari pemerintah, dari platform, dari kreator, dari masyarakat civil society untuk memainkan peran kita masing-masing agar kita bisa menciptakan ekosistem internet yang sama-sama aman dan nyaman begitu, Mbak. Oke, terima kasih. Sekarang mau ke Mas Romzi untuk pengen nanya apakah ada sepatah dua patah kata untuk mengakhiri talk show ini dari Mas Romzi sendiri, apakah ada ajakan tertentu untuk anak-anak muda yang baru mau menjadi kreator? Oke, saya mau mengingatkan ya ke adik-adik mungkin yang jauh lebih muda dari saya atau pengguna baru internet yang tadi pengguna baru TikTok misalnya yang usianya baru 14 tahun dan baru boleh pakai TikTok, bahwa kita hidup di era media baru di mana komunikasi kita nggak direct communication ya, tapi digital mediated communication atau komunikasi yang dimediasi oleh teknologi yang tentu saja berbeda nih dengan komunikasi secara langsung yang kalau dilakukan face to face. Artinya komunikasi ini terbatas, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita jelaskan lebih jauh lagi, kita nggak punya ruang bebas untuk menjelaskan itu karena kita terbatas waktu dan kata-kata mungkin yang bisa kita tulis. Artinya kalau misalnya kita mau aktif di sosial media, to make sure konten kita positif, pastikan konten tersebut tidak melukai orang lain, sehingga kita tidak perlu melakukan klarifikasi lebih jauh lagi soal apa yang harus kita sampaikan di kemudian harinya gitu. Jadi tetap semangat buat para content creator, nggak boleh kemudian kita khawatir, aduh yang positif itu misalnya, yang positif itu kita ngomongin nilai-nilai keagamaan di TikTok atau di platform sosial media, nggak gitu banget gitu. Jadi kalau kita bikin video nyebrangin nenek-nenek ke seberang jalan, konten itu positif dan tentu saja tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, justru malah nilai keagamaan mendorong itu. Artinya bukan berarti sesuatu yang baik itu sesuatu yang memang seperti yang tadi Jessica bilang ya, memang ada asas sosial yang bagus atau spiritual yang bagus gitu. Tapi konten positif itu semua yang tidak melukai orang lain, selama itu bisa menghibur banyak orang itu positif, selama itu bisa mengedukasi banyak orang hal itu juga positif. Jadi semangat terus buat content creator dan terima kasih juga untuk kesempatannya pada sore hari ini.
Oke, terima kasih. Buat Jebu, terakhir, do you have anything to say untuk mungkin adik-adik yang baru mau mulai aktif di TikTok atau di Twitter ya kamu ya? Iya. What do you want to tell them? Mungkin buat semua yang mau mulai membuat konten misalnya di TikTok atau dimanapun itu, mungkin pesan aku untuk lebih aware dan lebih responsible sama apa yang kita tonton dan apa yang kita sajikan gitu. Be creative but also be responsible gitu. Jadi biar kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman tapi also entertaining gitu buat diri kita dan buat diri orang lain juga sih. Dan jangan takut untuk mengekspresikan, karena ya seperti yang tadi disinggung juga ya, TikTok kan juga untuk pada akhirnya untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan juga kan. Jadi jangan takut untuk mengekspresikan diri tapi juga aware terhadap sekitar gitu sih. Oke, very nice. Oke, terima kasih banyak kepada Jebu, kepada Mas Doni, dan kepada Mas Romzi udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng. Dan untuk kalian yang sedang nonton, aku pengen ingetin kalau misalnya kalian bisa scan QR code yang ada di layar ini, biar kamu bisa dapetin e-certificate. Wow. Ingat, kalian tinggal nge-scan dan kalian bisa langsung mendapatkan e-certificate untuk sesi kali ini. Oke, untuk merangkum semuanya, jadi aku pengen ingetin lagi, mungkin kita semua udah ada kesepakatan ya. Kalau misalnya konten yang viral itu nggak melulu konotasinya negatif, banyak juga konten viral yang bisa positif. Itu semua tergantung kita pinter-pinternya aja bikinnya, sekreatif kita, tapi yang penting nggak melukai orang lain ya tadi ya. Melukai orang lain, nggak melulu konten yang positif itu tentang edukasi, tentang ngomongin tentang apa ya, human rights atau hal-hal yang terlalu berat. Cukup membuat orang mungkin tertawa atau senyum aja, menurut kita itu udah positif. And terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa untuk scan QR code dan tetap semangat untuk membuat konten yang positif. Thank you.